Selamat malam. Jadi hari ini saya akan banyak cerita tentang bahasa Jepang dan perbandingannya dengan bahasa Indonesia dan ngalor ngidul lah, seperti yang kita biasa kerjakan ya. Nah, jadi saya akan mengulas mengenai kata-kata yang berhubungan dengan Buddhisme. Nah, ini kita sama-sama tahu bahwa Indonesia itu dulunya pernah ada beberapa agama besar yang mendominasi di Indonesia ya. Contohnya ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Islam ya. Nah, eh, mengenai agama Buddha, jadi ada beberapa kesamaan dengan Jepang ya. Jepang sampai sekarang juga ada beberapa banyak orang yang istilahnya menganut agama Buddha dan secara sejarah juga mereka ini sangat taat kepada agama Buddha ya, apapun alirannya. Nah, kita akan lihat persamaannya di sana. Jadi dalam bahasa Indonesia kita mengenal neraka ya. Jadi kita tahu lah ya, tempat penyiksaan jiwa-jiwa yang tersesat ya, yang berdosa ini kan neraka ya. Jadi makanya ada kata jatuh ke dalam neraka. Nah, dalam bahasa Jepang ini juga ada istilah yang seperti itu, namanya naraku no soko ni ochiru. Jadi ochiru itu kan jatuh ya. Jadi jatuh ke soko itu artinya dasar, jatuh ke dalam dasar neraka gitu ya. Nah, naraku ya memang ada sedikit perbedaan ya. Jadi dalam pelafalan ya. Tapi sebenarnya ini aslinya sama. Jadi dari bahasa Pali ya, karena bahasa asli dari bahasa yang berkaitan dengan Buddhisme itu ditulis dalam bahasa Pali. Nah, bahasa Pali ini dalam bahasa Jepang ya kita biasanya bilang bongo ya, bongo. Nah, ini biasa ditulis di stupa-stupa ya, sotoba. Sotoba. Jadi apa ya? Jadi kalau ini juga salah satu kesamaan ya. Jadi bahwa kalau di Borobudur kan kita punya kata yang namanya stupa ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Jepang itu tempat kayu untuk menulis nama Hotoke itu apa ya? Jadi nama Buddhis ya. Setelah dia meninggal dalam tulisan Pali ya. Nah, itu namanya sotoba. Tapi aslinya juga berasal dari kata stupa ya. Nah, selain itu kita juga punya kesamaan yang lain, misalnya seperti Maha. Nah, misalnya Mahabharata. Maha itu kan artinya besar, Barata kan artinya keluarga. Jadi kalau Mahabharata artinya keluarga besar kan. Nah, sedangkan dalam bahasa Jepang kata Maha ini juga sebenarnya diserap juga ke dalam bahasa Jepang. Misalnya Maka Fushigi. Nah, jadi memang tidak sama seperti bahasa Indonesia yang menggunakan H ya, Maha, tapi dalam bahasa Jepang menjadi Maka ya. Maka Fushigi itu artinya Fushigi ini artinya aneh, maka Fushigi ini adalah sesuatu yang sangat aneh ya. Jadi maka ini bisa berarti besar, bisa berarti superlatif ya, artinya sesuatu yang sangat ya. Ya. Nah, disinilah uniknya. Jadi istilah-istilah Buddhisme ini banyak yang punya kesamaan atau kemiripan dengan bahasa Indonesia ya, sehingga ketika kita belajar bahasa Jepang di tataran yang agak lebih tinggi ya, nah ini kita mendapatkan beberapa kesamaan-kesamaan di sana ya. Nah, saya pernah merasa galau ya. Sekarang umur saya 40 dan saya pernah merasa galau pada waktu usia-usia 20 tahunan. Pada saat itu saya masih di Jepang. Saya bertemu dengan sebuah buku yang namanya Hanya Shingyo ya, Hanya Shingyo. Nah, Hanya Shingyo ini setelah saya buka-buka, saya baca ini, jadi adalah merupakan sutra tentang Pratnya Paramita ya. Nah, jadi buat saya menariknya adalah saya pernah dengar kata Pratnya Paramita itu dari mana ya gitu ya. Nah, ternyata itu adalah pelajaran sejarah pada waktu SMP dan mungkin diulangi lagi pada waktu SMA. Jadi merupakan suatu perwujudan dari Ken Dedes ya. Jadi Pratnya Paramita. Nah, cuman pada waktu itu saya tidak tahu apa artinya Pratnya Paramita ini.
Nah, baru setelah ke Jepang, saya membaca kitab aslinya ya. Jadi hanya Shingyo ya. Jadi Sutra Prajnaparamita ya. Nah, kurang lebih dalam bahasa Jepang begini ya. Hanya haramita busetsu hanya haramita shokengo unkai kudo isai kuyaku syarisi dan sebagainya. Iya. Nah, walaupun saya agama saya adalah Katolik ya. Nah, cuman kan apa namanya di Jepang ini sangat terbuka ya. Jadi kita bisa belajar tentang agama apa saja ya, agama Hindu, agama Buddha, agama Islam dan agama-agama yang lain ya. Jadi karena itu adalah suatu apa namanya ya bekal humaniora kita ya. Jadi dan buku-bukunya sangat lengkap, ditulis oleh ahli-ahlinya sendiri gitu. Nah, makanya kembali lagi ke tadi yang Prajnaparamita ini menariknya, saya mendapatkan banyak sekali kata-kata yang sama ya dengan bahasa Indonesia juga. Misalnya kita tahu bodhisatwa ya. Jadi bodhisatwa itu dalam bahasa Jepang ini juga ada padanannya, yaitu bosatsu ya. Nah, jadi ketika kita sudah punya beberapa kata-kata padanan ini ya, jadi sebenarnya untuk menghafalkan kata-kata bahasa Jepang ini jadi lebih mudah ya. Jadi beban ingatan kita ini tidak melulu harus menghafalkan sesuatu yang baru atau suara yang baru, tapi bisa dikorelasikan dengan apa yang sudah kita ketahui. Iya, nah kita juga tahu ya bahwa bagaimana sih penyebaran agama Buddha ke tanah air dan juga penyebaran agama Buddha ke Jepang. Kalau penyebaran agama Buddha ke Jepang kan itu lewat jalur sutra ya. Jadi kemudian lewat Cina, dari Cina terus kemudian ada utusan Jepang. Jadi di zaman dinasti Tang misalnya itu ada utusan ke dinasti Tang dari Jepang untuk belajar mengenai Buddhisme dan beberapa cara berpolitik, terus kebudayaan, teknologi dinasti Tang pada saat itu untuk dibawa ke dalam bahasa Jepang ya. Nah, oleh karena itu di sini saya melihat ada sesuatu yang menarik ya, artinya bahwa ada kesamaan. Nah, saya mau sedikit review lagi ya. Jadi misalnya tadi naraku ya. Naraku itu adalah neraka. Terus kemudian maka ini adalah maha. Terus kemudian sotoba ini aslinya dari kata stupa ya. Nah, terus kalau kita tahu bodhisatwa ini juga bahasa Jepangnya adalah bosatsu ya. Ya, jadi ada banyak sekali hal-hal yang mirip ya dalam antara bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Oke, terima kasih.